Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha wa jillaha sirraha wa alaniyataha awwalaha wa ya muqallibal qulub bi'afwihi wa bi'afwihi warzuqna ittiba'ah warzuqna ijtinab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila dhalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Barang siapa yang mendukung, apalagi mengajak, mendanai ya, sebuah gerakan penyesatan ataupun gerakan mengajak manusia untuk tidak taat kepada Allah, ya, karena alaihi minal ithmi, maka dia mendapat dosa sebanyak orang yang mengikuti. Sallallahu lana wa lakumullah. Jadi, intinya jangan sampai menjadi orang yang mengajak kepada kesesatan. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Bahkan ya, dosa ini betul-betul independen. Tidak mengurangi dosa pengikut itu. Pengikut itu menanggung dosa yang dia lakukan, ya. Pengajak dosa kesesatannya dan dosa mengajak orang lain, baik secara eksplisit maupun implisit, baik positif, baik pasif maupun aktif. Itu mohon tidak dipahami, tidak salah paham. Ketika dosa itu dilakukan sembunyi-sembunyi, itu lebih ringan di sisi Allah daripada terang-terangan. Ya, kullu ummati mu'afa. Dalam hadis yang lain, ya, sesungguhnya umatku itu punya banyak peluang untuk diampuni oleh Allah. Illal mujahirun, kecuali ya, orang-orang yang terang-terangan. Berbuat terang-terangan saja itu menambah bobot dosa. Ya. Apalagi ngajak, apalagi ngerayu, apalagi mendanai. Kamu ikut saya, ini saya kasih uang. Wah, tambah gede lagi. Seharusnya dia sadar, namun malah nggak sadar. Ya. Jamaah rahimakumullah, sebentar lagi umat Islam berada dalam syuhur siyasah, ya, bulan-bulan politik. Baik sebagai subjek maupun sebagai objek. Mau diem aja pasti dia berpolitik secara pasif. Ibaratnya kata ibu-ibu, saya mau cuma masak doang. Ya. Saya cuma mau ngurusin rumah aja, nggak ngapa-ngapain. Saya nggak mau berpolitik, nggak mungkin. Ya. Ya. Memang kelihatannya nggak ngapa-ngapain, tapi sebenarnya dia sudah masuk sebuah gerakan politik di mana dia pasif. Ya. Artinya tidak mustahil kalau dia tidak paham, maka dia menjadi pendukung dolalah tadi.
Maka penting ya, kaum muslimin memahami atau melek siasah. Ya. Maka siasah dalam Islam ya itu nomor satunya adalah ngajak orang agar taat kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Dan siasah non-Islami nggak ada target itu, ya. Nggak ada target agar orang taat kepada Allah. Ya. Jadi karena dasar utamanya taat kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, maka insya Allah menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tunduk kepada prinsip ini. Kebijakan ini diridhai oleh Allah enggak diridhai, jangan. Ya. Walaupun mungkin nggak berhasil ya. Gubernur Jakarta ini pernah berjuang keras untuk bisa memutus menjual saham bir yang dimiliki oleh pemerintah DKI. Seorang gubernur nggak berhasil. Kenapa? Karena tidak didukung oleh anggota dewannya, karena anggota dewannya mayoritasnya adalah partai yang tidak tunduk kepada Allah. Jangan ntar kalau ini diputus gimana pemasukannya kurang. Ya. Ya. Namun gubernur Muslim Soleh ini ya, tidak mau menggunakan argumen agama. Mungkin kalau menggunakan agama, wah kamu ini radikal, bisa pakai argumen politik yang sangat masuk akal, kata beliau. Ya. Coba lihat, ya. Mana letak manfaat pembangunannya dengan punya saham bir ini? Ya. Ya, nggak bisa jawab. Ya. Kurang dana, oh masih banyak dari yang lain. Ya. Yang ada malah merusak. Ya. Tapi akhirnya ya, kalah suara sehingga nggak berhasil. Nggak berhasilnya orang beriman seperti ini tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niatnya, dengan usahanya. Ya. Nah, itulah contoh antara ya, siasah dalam bingkai ketaatan kepada Allah dengan siasah yang jauh dari ketaatan kepada Allah. Ya. Sehingga ya dalam konteks seperti ini jelas ya, umat yang tidak paham sehingga sama aja, nggak bisa sama. Ya. Jika kamu memilih pemimpin yang tidak taat kepada Allah, maka secara tidak langsung kamu mendukung kesesatan. Ya. Itu baru contoh saham bir saja, ya, belum yang lain-lain. Ya. Walaupun ada yang berhasil ya, sebuah klub malam tempat berbagai macam kemaksiatan berhasil ditutup. Ya. Apa namanya, Alexis ya. Tidakkah ini cukup menjadi contoh bagi kaum muslimin bahwa ya walaupun ya bajunya baju nasionalis, tapi insya Allah misi-misinya misi-misi ketaatan dan penghambaan kepada Allah. Ya. Sehingga kaum muslimin harus sadar ya kalau atas nama ya, kan ini sama-sama nasionalis dan seterusnya. Betul ya. Ada nasionalis yang taat, ada yang nggak taat. Yang nggak taat ini ya pasti kebijakan-kebijakannya tidak akan memperhatikan ini diridhai oleh Allah atau tidak. Ya. Maka yang lebih mengkhawatirkan ya, jika ketidakpahaman ini justru menjadi pendukung balala. Ya. Apalagi menjadi ya, pengajak balala kepada kesesatan. Kita sebagai orang beriman, apalagi
lagi pendukung, ya. Tapi sudah harus da'a, ngajak orang, ya. Ada anak, ada suami, ada kerabat, ya. Kumpulin minimal 10 ada itu ya, ayo kirim semua menjadi da'a ila hidayah, jadi pengajak kepada hidayah kepada Allah. Yang pasif-pasif tadi, ya, berarti secara otomatis, ya, karena suaranya ya pasif, ya otomatis juga menguntungkan, ya, menguntungkan manda'a ila dhalalah tadi, menyuruh kepada kesesatan, bahaya, ya, menjadi pendukung pasif, ya. Seharusnya kalau dia milih yang taat kepada Allah, ya, seharusnya ada suara 1.000.000, ya, terus jadi 1.100.000 misalnya, ya. Tapi karena kamu nggak milih, jadi sama misalnya, atau beda dikit misalnya, ya. Yang kebenaran dapat 1.000.000, yang ini dapat 1.010.000, ya udah, habis itu. Cuma beda 10, beda 1 aja juga, ya. Dalalah itu bisa menang karena memang sistemnya begini, sistemnya semua suara sama di muka hukum, ya. Bukan sistem juga terus dilihat kesolehannya, ketaatannya, kealimannya, ya. Karena itu berhati-hati dengan sistem yang belum soleh ini, walaupun kalau orangnya soleh, insya Allah tidak terjerumus kepada manda'a ila dhalah. Bukan ini, bukan sudah mulai bergerak berkampanyean, ya. Kita syukur setiap kita punya andil, ya, kampanyekan, ya, bahwa ini yang dolalah, ini yang hidayah, ya. Maka sebagaimana da'a ila dolalah dengan dosa, ya, dosa orang-orang mengikutinya, maka da'a hidayah juga, ya, otomatis mendapat pahala dari orang yang mengikuti. Baik, itulah hadis yang harus kita pahami menjadi sebuah aksiomatik siasat, ya. Bersiasah secara Islami, bagaimana ibadah-ibadah kita sesuai dengan syariatnya, ya. Maka juga kehidupan kita juga harus dijaga dari penyimpangan. Ya. Allah Ta'ala alam wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Katakan, ya, ini merupakan pesan-pesan akhir dari surat Al-An'am, dari semua penjelasan ini, agar manusia betul-betul meyakini Allah itulah sebaik-baik Rabb, yang nggak mungkin dia mencari Rabb yang lain, ya. Ya, ibarat air putih itu memiliki manfaat yang baik buat tubuh, maka nggak mungkin orang yang mengerti kesehatan mengganti air putih itu dengan cairan-cairan yang lain, apalagi minuman
minuman soft drink yang jelas-jelas mendukung Yahudi, ya, maka harus ya, tobat 7 turunan ya, ya berbahaya buat tubuh, tidak menguntungkan orang kafir. Udah gitu dibuat membunuh kaum muslimin ya. Apakah Coca-Colanya, apakah Pepsi-nya dan lain sebagainya ya. Pasti kita semua udah akrab dengan nama-nama itu ya. Kira-kira seperti seharusnya seperti itulah ya. Nggak mungkin kita mencari Rob selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka siapa yang terjerumus dalam ketidakyakinan bahwa Allah sebagai Rob dalam kehidupan ini, ibaratnya seperti ayat atas tabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Di mana akalmu ya. Dan izin kamu waras ya. Sesuatu yang paling baik kamu ganti dengan sesuatu yang paling jelek. Ini teguran Allah kepada Bani Israel hanya masalah makanan. Dikasih mana wasalwa, mintanya yang lain. Apalagi ini masalah akidah. Ya, katakan qul a'udzubillahi rabbi wa huwa rabbu kulli syai'. Ya. Maka akidah seperti ini harus bisa menghasilkan wala taksibu kullu nafsin illa semangat beramal. Semangat beramal soleh, di mana aslinya ini manusia nggak bisa mengandalkan yang ya. Nggak bisa anak saya kan soleh ya. Saya punya anak 5 semuanya soleh, saya sih nggak perlu soleh, nggak bisa. Itu aslinya ya. Suami juga begitu. Saya sih nyampe aja susah kan soleh banget. Istri juga begitu. Nah, kaidah aslinya setiap jiwa hanya bisa menikmati apa yang dilakukan. Ataupun setiap jiwa harus menanggung risiko apa yang dilakukan berupa kemaksiatan. Ditanggung. Adapun ya, kondisi-kondisi lain ini pengecualian ya, yang dalam sebuah kondisi bisa terjadi. Ya. Karena itu Allah katakan man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ya. Memang kedekatan nasab, kedekatan hubungan itu bisa menghasilkan syafaat. Ya. Tapi kan illa bi'idznih, kecuali dengan seizinnya. Ya. Jadi bukan otomatis, bukan sistem. Karena bukan sistem, maka kembali kepada ayat ini. Ya. Penjelasan tadi bahwa suami hanya bisa mengandalkan amal istri. Tapi kan katanya ada syafaat. Bahwa suami bisa mensyafaati istrinya dan sebaliknya. Anak bisa mensyafaati orang tua bisa mensyafaati ya, anaknya. Itu kan bukan sistem itu. Ya. Pengecualian. Illa bi'idzni. Ya. Memang kamu yakin termasuk yang diizinkan. Udah ada ininya, udah ada katakan sertifikatnya bahwa saya nanti enggak ada. Kalau enggak ada, kembali pada ayat ini. Ya. Setiap orang harus menggantungkan amalnya untuk mendapatkan rahmat. Artinya ayat ini juga dikontradiksikan oleh hadis yang lain. Jannata ahadun bi'amal. Seseorang
tidak mungkin masuk surga hanya karena amal. Di ayat ini setiap orang akan menikmati amalnya. Iya, kalau dengan amal itulah kamu mendapatkan rahmat, ya. Mendapatkan rahmat Allah dan bisa masuk surga, ya. Sehingga otomatis antara amal manusia dengan surga Allah itu jauh kemana-mana. Ya. Istilahnya baik sama sumur. Sehingga manusia nggak bisa mengatakan, ya Allah saya nggak mau masuk surga karena rahmat, tapi karena amal saya. Kamu sudah beramal berapa lama? 500 tahun. Ya udah, amalmu buat membayar nikmat mata aja. Nggak cukup. Mata lebih mahal dari amal. Jadi karena nggak cukup, baru amalmu untuk mata aja nggak cukup. Gimana masuk surga? Baru kamu masuk neraka, ya oh jangan ya. Ya saya ingin masuk surga karena rahmatnya. Itu yang tujuan utamanya penghambaan agar mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ada yang illa biizni. Ya. Ada yang memang bisa bisa berpengaruh amal seorang kepada yang lain, ya ada izin. Ada yang sifatnya motivasi. Ya. Motivasi kamu beramal. Usahakan amalmu diikuti orang lain. Supaya apa? Supaya kamu dapat pahala, mengajak orang kepada kebaikan. Mengajak orang, ya, pilih pemimpin ini supaya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik. Lepas berhasil atau tidak. Yang penting seorang muslim mendapat informasi yang akurat bahwa insya Allah pemimpin ini pemimpin yang soleh, yang alim, ya. Istilah Qurannya pemimpin yang hafizun alim, ya, yang amanah, yang profesional, ngerti urusan, ya. Sehingga tidak menjadi waibidah, si abal-abal, karena sistem boleh memimpin, ya. Boleh sih boleh, tapi negara hancur. Maka saatnya kaum muslimin, ya, berjuang sebisa mungkin agar menjadi pengajak masyarakat, ya, menuju kepada pemimpin yang hafizun alim. Ya. Di sini ada unsur motivasi. Kamu ajak kepada kebaikan, kamu dapat pahala orang-orang itu. Kalau kamu ajak kepada kesesatan, kamu dapat dosa. Pengecualian dari wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Maka karena prinsip ini berlaku wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya. Pelaku dosa itu tidak bisa membebankan dosanya kepada orang lain. Ya. Bukannya hadis tadi itu wala taziru waziratu wizra ukhra, enggak beban, itu dosa dia sendiri. Ya. Dosa beramal, dosa ngajak. Kalau pengikut cuma dosa ngikut, tapi kalau dia ngajak juga sama juga, dapat dosa melakukan, ya, dosa amalnya dan dosa ngajaknya. Ya. Jadi bukan berarti pengikut itu jadi nggak punya dosa karena ngikut. Jadi wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya. Ini sekaligus meluruskan keyakinan kaum Nasara, ya, yang punya keyakinan dosa waris, ya, dosa warisan yang pada akhirnya untuk apa? Untuk kepentingan bisnis, ya, ya. Jadi supaya dosa warisan yang nempel kamu hilang, ya, kamu bayar uang sekian. Ya. Suatu saat
di sebuah gereja, saya bertanya, ini sebetulnya apa sih gubuk-gubuk kecil tertutup rapi? Maka penjelasannya, ini gubuk penebus dosa. Jadi gubuk itu dalamnya ada orang, ya. Jadi istilahnya pemilik itu mintakan uang biar nggak malu penerimanya. Itulah yakin bisa meleburkan dosa-dosa warisan yang ada di dalam dirinya agar masuk surga. Ya. Kabur kalimatan berjumlah buahihim iyyakuluna illa kadhib. Sebuah kebohongan yang sangat besar. Ya. Mungkin Allah mengajarkan seperti itu. Ya. Maksudnya dalam dosa wala ziratu wizra ukhra. Ya. Dosa risan. Ya, dosa yang sifatnya dibebankan. Ya. Karena pelakunya ya, ngajak-ngajak orang, pelakunya menjadi sponsor kesesatan, kemaksiatan, ya, penentu kebijakan-kebijakan agar manusia berdosa. Tsumma ila rabbikum marji'ukum. Ya. Pada akhirnya manusia akan kembali kepada Allah dan akan dijelaskan apa yang menjadi perselisihan manusia. Ya. Jadi antara kubu kesesatan dengan kubu kebaikan ini kan saling mengklaim ya. Saya yang benar, saya yang lurus, saya boleh ya. Pun bagi seorang muslim ya, keyakinannya adalah didasari oleh firman. Sehingga orang ngomong apa saja nggak ada. Ya. Ya. Perbedaan ini nanti akan dibuktikan. Ibaratnya kalau kita baca surat Al-Ghafir, ya, Nabi Musa itu disesat-sesatin oleh Fir'aun. Dan Fir'aun menganggap dirinya lah yang paling benar. Ya. Kan nanti di akhirat kelompok Musa dan kelompok Fir'aun ini akan dibuktikan oleh Allah. Siapa yang dihukum bima kuntum fihi takhtalifun. Karena itu Rasulullah punya doa, wahdini limakhtulifa fihi. Tunjukkan kepadaku apa yang dikhilafkan, apa yang tidak disepakati oleh manusia. Kata Syiah dirinya yang benar, kata Ahlussunnah yang benar, dirinya yang benar. Kata Ahmadiyah, kata Ibadiyah, banyak lagi ya. Selain kekufuran ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam. Jadi dari yang benar ada lagi khilaf ya. Yang kata tasawuf itu sebenarnya ada unsur benarnya. Tapi ya dia lebih kepada juz'iyah parsial. Sehingga ya, kalau ada seorang buya yang menganggap nggak penting ya, yang menganggap jihad Filistin itu dengan catatan-catatan negatifnya, itu memang ya, berangkat dari fikrahnya, fikrah tasawuf yang memang tidak punya fikrah ya. Jihad fisabilillah yang utuh walaupun ada. Ya hasilnya seperti itu. Ya itu nanti juga akan diperjelas oleh Allah. Wa hukum bima kuntum fihi takhtalifun.
Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardh. Dan dialah Allah yang menjadikan kamu sebagai ya, penguasa-penguasa bumi. Sebelum berarti atur, ya, itu kan kebijakan. Khalaifal ardh. Di dalam Al-Quran ayat seperti ini ada dua macam. Ada khalaifal ardi, ada khalaifa fil ardi. Kalau kita baca surat Yunus, ya, surat Yunus ayat 14, fi thumma ja'alnakum khalaifa fil ardi. Ya. Min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Difatir pakai fi, ya. Difatir huwa alladhi ja'alakum khalaifa fil ardi. Di pemahamannya gimana ayat ini? Maka karena Allah katakan khalaifal ardi ataupun khalaifa fil ardi, pemahamannya ya, bahwa manusia kafir ataupun manusia beriman punya peluang yang sama untuk berkuasa di atas bumi. Ya. Jadi kalau ada kaum muslim berkuasa, ya bukan karena Islamnya, karena dia yang berjuang. Ya. Kalau ada orang kafir berkuasa, bukan karena kafirannya, tapi karena dia udah berkeringat, berdarah-darah, ya. Nggak ada istilah pasif. Semua orang kafir bekerja keras agar dirinya menjadi khalaifatul ardi. Ya. Sebagaimana Allah katakan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'il mulka mimman tasha. Orang beriman bisa berpuasa, bisa enggak. Orang kafir, maksudnya orang beriman ataupun orang kafir bisa diberi, bisa enggak. Wa tanzi' sama, ya. Orang kafir bisa dicabut kekuasaannya, orang beriman bisa dicabut. Ya. Bedanya di mana? Bedanya tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Orang beriman dengan kekuasaannya, dengan gerakan politiknya bisa lebih mulia. Orang kafir dengan politiknya semakin rendah di hadapan Allah karena politiknya digunakan untuk ya, untuk kemaksiatan. Jadi jangan heran kok sekelas Fir'aun berkuasa, emang nggak ada yang terbaik. Ya, bukannya bukan karena kekufurannya dia berkuasa, ya, karena memang Allah izinkan setelah mungkin kakek moyangnya dulu memang berusaha. Musa kan baru lahir, sementara Fir'aun generasi dulunya sudah. Ya. Jadi Fir'aun berkuasa, tapi dampaknya tuzillu sampai sekarang. Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman berkuasa, tapi kuasa yang tu'izzu. Ya. Ya, memahami ayat ini modelnya seperti ini ya. Jadi, walladzi ja'alakum khalaif artinya ya, berkuasa. Jadi pemimpin, penentu kebijakan sebuah negeri itu peluangnya sama. Kalau peluangnya sama, maka jangan ada pesimis. Ya. Kalau peluang sama, masing-masing harus ya, mengusahakan sesuai dengan koridor. Cara Islam berpuasa seperti ini. Cara orang kafir berpuasa seperti ini. Ataupun kalau nggak kafir, ya sekularis lah. Ya. Orang sekuler caranya. Jadi kaum muslimnya yang ikut-ikutan. Ya. Masing-masing sudah punya koridor. Ya. Seperti yang pernah kita bahas di ayat sebelumnya.
wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ya. Ini jalan yang benar. Dimiliki orang kafir dan pendukung-pendukungnya itu jangan diikuti. Wala tattabi'us subul. Pemahaman yang kedua dari ayat ini ya, ya, bahwa ayat-ayat yang membahas tentang ini bisa ya, bisa dalam konteks keimanan, dalam konteks kekufuran. Ya. Kalau konteksnya keimanan seperti yang kita bahas di ayat ini, ya, ya sejak ya, apa itu jadi sejak ayat ke 186 atau 151 ya. Itu konteksnya sudah keimanan ya. Maka ketika nyambungnya ke masalah peluang kepemimpinan, maka ayatnya selalu khalaifal ardi ya. Tanpa fi ya. Khalaifal penguasa bumi. Maksudnya apa? Ya, orang berimanlah ya, penguasa yang sesungguhnya. Ya. Penguasa yang memang dikehendaki oleh Allah. Ya. Diridhoi oleh Allah. Kamu berkuasa. Sehingga karena konteksnya bicara tentang keimanan yang sampai kepada menjadi penguasa, ya, maka jika orang beriman berkuasa itu pasti ya pasti awet, pasti hitungannya itu bukan 1-2 abad lagi, bisa berabad-abad, 5 abad, ya, 7 abad, 8 abad, karena memang dia pemilik penguasa bumi yang aslinya. Ya, lain juga menguatkan pemahaman seperti ini. Misalnya apa yang dibahas di surat Anbiya, Al-Anbiya, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ini memang diciptakan oleh Allah agar diurus oleh orang yang soleh. Ya. Selama orang soleh itu mengurusnya dengan baik, maka Allah katakan khalaifal ardi. Tanpa fi itu menunjukkan penguasa yang permanen. Ya. Tapi ketika konteksnya bicara tentang orang kafir, bahwa orang kafir itu bisa berkuasa, maka Allah kasih fi khalaifa fil ardi. Dia bukan penguasa asli. Karena bukan penguasa aslinya, ya, maka dia akan menjadi tumbang dengan sendirinya kalau ada ya, calon-calon khalaifal ardi. Ya. Jadi kata fi itu menunjukkan apa? Seakan-akan dia penguasa gadungan, bukan dia asli. Ya. Penguasa yang numpang. Ya. 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 Walaupun mereka meyakini saya penguasa aslinya. Kenapa dia berkuasa? Karena khalaifal artinya nggak paham. Ya. Dan itu ya unsur-unsur siasah dalam Al-Quran nggak boleh diabaikan, harus dipahami dengan baik. Jadi khalaifa fil ardi, bahkan ya, sepanjang zaman apabila ada orang Yahudi berkuasa, ya, terutama di Filistin, memang sebelumnya pernah ada, itu mereka sudah punya keyakinan. Itu kalau dulu tanya ke mereka, ya, pasti mereka tahu semua. Biasanya orang Yahudi itu kalau berkuasa berapa lama sih? Itu dari dulu itu. Ya. Ya, dari sejak sebelum Nabi Musa pernah berkuasa. Ya. Pasti mereka punya keyakinan apa? Tidak akan lebih dari 80 tahun. Ya. Istilah bahasa Arabnya kamani uqud. Kamani ya kamani itu uqud. Tidak boleh lebih dari
80 tahun. Ya. Jadi kalau sudah 80 tahun seperti sudah ada SOP-nya dari Allah. Antara kamu gak jatuh. Jadi nggak perlu berjuang dong. Nah, kalau kamu nggak berjuang nanti jatuhnya istilahnya dari mulut singa ke mulut buaya. Kalau kamu berjuang nanti Allah kasih ke kamu. Ya. Kenapa? Karena memang karakter selain Muslim kalau berpuasa khalaifa fil ardi. Khalaifa fil ardi itu misinya hanya bermaksiat, merusak, ya, membunuh orang. Maka Allah tidak suka penguasa yang zalim. Karena itu dalam politik Islam dikatakan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa itu berarti telah menanamkan benih keruntuhan kekuasaan. 2 berarti nambah lagi. 3 atau kalau udah besar udah kayak awan. Awan udah kalau keberatan jatuh. Kekuasaan juga begitu. Kalau kebanyakan mendalimi orang otomatis jatuh. Dan itu Allah sebut dengan khalaifa fil ard. Orang-orang beriman khalaifa fil ard. Ya. Maka sudah seharusnya orang beriman ya, apa yang dilakukan harus mengarah kepada khalaifa fil ard. Kemudian di situ ada SOP yang disebut dengan warafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Jadi ketika ini diproses, maka terlihat satu orang satu dengan yang lain itu punya perbedaan-perbedaan. Ternyata yang ini jadi presiden, yang ini jadi menteri, yang ini jadi katakan gubernurnya, yang ini terus, yang satunya terus aja dia orang biasa. Padahal itu yang menjadi anggota dewan dulu teman saya, itu jadi gubernur dulu teman saya, sekarang dia jadi gubernur. Kita sebenarnya sama, cuma beda nasib. Itu yang akan terjadi kalau orang beriman itu berada dalam proses ini. Oleh karena itu jangan sampai perbedaan-perbedaan ini istilah akhirnya warafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, ya. Jangan sampai menjadi fitnah, ya. Jangan sampai memicu dosa yang lebih besar, ya. Karena itu dalam sejarah politik Islam ini ya terjadi, ya. Ini meracun ini membunuh ini. Padahal sistemnya sudah Islam, ya. Ini berbuat makar untuk menggulingkan ini. Ya. Itu kalau sudah bergerak di bidang khalaifal ardi, ingat liyabluwakum fima. Ya. Yang sukses itu yang lulus ujian, bukan yang jadi pejabat, bukan yang jadi kaya, bukan yang kecipratan gak kecipratan, tapi siapa yang tetap beramal soleh, ya. Soleh, ya. Darda itu memang nggak jadi apa-apa dalam sejarah kekuasaan Islam. Dia betul-betul jadi orang yang sama sekali nggak punya akses kekuasaan, hidup terpencil di sebuah kampung, ya. Bisa dibayangkan kayak apa kesederhanaan, tapi justru Rasulullah memujinya. Kenapa? Karena dia sukses, ya. Jadi yang jadi pejabat dengan pujiannya, yang nggak jadi dengan pujian. Ya, kalau ketiga dua-duanya sama-sama tetap baik, ya, berarti dia ya, aman dari ujian ini. Ya, dulu akum fima atakum, ya. Karena yang tidak kuat menghadapi ujian ini, ya, bawaannya ingin dapat jabatan dulu, ya. Bawaannya ingin terus berkuasa, bahkan sampai punya jabatan.
Itu ayat-ayat sebelumnya ya, itu harus menjadi modal, ya, modal besar untuk menjadi khalaifal ardh, terutama ayat sebelumnya. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taqsimu kullu nafsin illa 'alaiha. Ya. Maka karena ini ujian, maka yakini. Kalau kamu gagal, inna rabbaka sari'ul iqab. Para Fasirin mengatakan, ya, siksa yang paling menyakitkan di neraka itu orang yang punya jabatan tapi disalahgunakan. Ya. Di antaranya dari Mufassir Al-Hasan Al-Basri, yang paling sengsara di neraka itu orang punya jabatan tapi disalahgunakan. Kenapa demikian? Ya iya, karena jabatan itu bisa mendalimi jutaan orang. Ya. Kalau kamu cuma jadi RT, paling kalau kamu berkhianat, yang dikhianati paling 200-300 orang. Jadi presiden, yang dikhianati jutaan orang. Ya. Otomatis wajar kalau siksanya lebih besar. Inna rabbaka sari'ul iqab. Ya. Kalau kamu baik, wa innahu laghafurur rahim. Ya. Kalau kamu berusaha melaksanakan jabatan itu dengan penuh amanah, kekurangan-kuranganmu diampuni. Ya. Sehingga nggak ada istilah, wah jangan berpolitik, itu fitnah-fitnah. Mau begitu, nggak berpolitik lebih fitnah. Ya. Berpolitik fitnah. Ya. Ibarat manusia, ya, jangan berumah tangga, itu fitnah. Ya. Ya, kalau kamu menolak, berarti kamu jatuh pada fitnah-fitnah yang lain. Ya. Lakukanlah apa yang disyariatkan Allah. Penting kamu berusaha tetap dalam ketaatan kepada. Baik Ibu, sampai di sini kajian kita. Alhamdulillah merupakan hari terakhir kita menghatamkan surat Al-An'am. Ya. Setelah berapa tahun ya? Sepertinya 5 tahun ya. 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 3 tahun di Zoom ini, ya. Mungkin 2 tahun saat kita dulu mulai di Al-Hikmah. Penting barokah, yang penting ya, kajian kita lebih pada mentarbiah diri kita terhadap nilai Al-Quran, nilai penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair Ustaz atas kajian-kajiannya, benar-benar ini pas betul ya, pas akhir surat Al-An'am, dan dapat panduan dari Ustaz untuk bagaimana kita memilih pemimpin supaya kita tidak salah dalam memilih. Semoga ini bisa menjadi pegangan kita untuk untuk memilih pemimpin kita di waktu pemilu nanti. Ya. Apakah bisa ada pertanyaan, Ustaz? Ya, coba aja satu. Ya, Ibu-ibu silahkan, siapa yang ingin bertanya, silahkan present. Ya, monggo, Ibu Marhamah Amini. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ya, Ustaz, berkaitan dengan tadi ya ayat kata pemimpin yang dikehendaki dan tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengkaitkan dengan kondisi hari ini di negeri kita, ya tentu kita inginnya pemimpin yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Tapi ternyata yang ahlul batil itu sedemikian rapi, sedemikian di mata manusia, sedemikian hebat rencana-rencananya maupun taktik-taktiknya, tipu-tipunya dan sebagainya. Kadang-kadang kita merasa ada perasaan pesimis gitu ya, Ustaz. Apa bisa gitu ya
apa namanya, kita nanti memenangkan pertarungan ini gitu ya. Mengingat juga di dalam tubuh kita sendiri umat Islam itu juga kan masih belum kompak, masih belum bersatu, bahkan banyak yang masih berada di sana gitu di pihak lain. Mungkin ada apa namanya, nasihat atau pencerahan Ustadz untuk supaya kita selalu yakin gitu bahwa kita insya Allah akan memenangkan pertarungan 2024 nanti. Jadi itu aja Ustaz. Jazakumullah. Jazakillah. Jadi manusia ini oleh Allah dibekali akal. Kata para ahli, ya, akal itu ada yang kiri, ada yang kanan. Kiri itu memang biasa berpikir real. Kamu mau nikah, udah punya penghasilan, udah punya itu yang ditanya, karena dipakai otak kiri. Memang udah siap, memang udah punya tempat tinggal, karena anak orang mau taruh di mana ini. Tapi otak kanan yang berfungsi akan mengatakan, betul saya memang nggak siap, ya. Kalau ditanya tentang pekerjaan belum menentu, rumah belum ada dan sebagainya belum siap, tapi saya punya keyakinan bahwa Rasulullah mengatakan pasti ditolong. Haqqun 'ala Allahi 'aunuhum. Ya. Jika manusia itu menikahnya karena ketaatan. An-nakihul ladzi yuridul 'afaf. Ya. Berapa banyak pertolongan Allah. Yang penting pertolongan itu ada. Karena ada maka nggak bisa. Ini saya udah nikah kok masih susah. Ya. Udah 2 tahun, udah 5 tahun kok susah. Kamu jangan ngukur pertolongan Allah pakai otak kiri. Kamu udah diizinkan oleh Allah nikah itu salah satu pertolongan. Ya. Ibaratnya kok mau-maunya dulu calon istrimu itu menerima kamu. Bukankah itu udah pertolongan? Ya. Coba kalau calon mertuamu itu ngitung-ngitung kamu berapa sebulannya, lu punya rumah belum, gimana tabiatnya, udah nggak jadi. Tapi kalau Allah udah takdirkan, langsung diterima, langsung, ayo kapan nikahnya? Itu jangan dikira bukan rekayasa Allah. Ya. Kanan ini memang menerima hal-hal yang sifatnya abstrak. Ada keyakinan, ada tawakal, ya. Ada meraih keyakinan pertolongan Allah lewat lainnya dan sebagainya. Ya. Sehingga pada akhirnya insya Allah nggak jauh berbeda ini antara yang nikahnya pakai otak kiri, ya. Ya. Wah segala semua dipersiapkan, kanannya nggak difungsikan, udah nggak ada. Kata hadis begini nggak ada di otaknya. Kata Quran, pokoknya kalau nikah saya tanggung rezekinya. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Nomor 31. Perpolitikannya juga begitu. Kalau pakai otak kiri udah nggak mungkin, ya. Nggak mungkin sudah, ya. Itu secara dana nggak mungkin, ya. Secara kepahaman umat, ya. Ya. Jadi Syekh Fathiakan itu sejak tahun 80-an udah mengingatkan, ya. Dakwah ini ke depan karena ingin berkuasa, ya tentu dengan prinsip-prinsip Islam, ya. Ya, dia udah ingatkan itu, ya, kalau dulu pernah punya kitab namanya Al-Aidiz Al-Harafi. Yang dulu masih rame penyakit AIDS, ya, sehingga beliau mengatakan salah satu penyakit AIDS di Harokah itu yang paling besar tantangannya adalah
dha'ful wa'i siyasi, lemahnya kesadaran berpolitik. Ya. Yang salah satunya adalah pemisahan antara nilai-nilai akidah dengan politik. Nah, politik itu ibarat makan katanya. Ya. Makan kan boleh, yang senang ketoprak-ketoprak, senang gado-gado, senang bakso kan boleh semua. Ya. Padahal bukan itu yang ada sebenarnya politik ini. Kamu makan yang halal atau makan yang haram. Ya. Itu yang tidak dimiliki oleh umat. Wah, bermacam yang lain. Ya. Tapi otak kanan kita harus hidup. Allah udah ngasih peluang sama kamu. Walladzi ja'alakum khalaifal ardh. Ya. Bahwa Allah ngasih peluang kepada kamu. Tu'til mulka. Allah ngasih peluang kepada kamu. La yansurannallahu man yansurah. Nolong seakan membela Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma bentuk pertolongannya ini nggak bisa versi kita. Ya. Ya. Kaum muslimin yang sudah sadar dalam bab ini, barakallahu fihim, semoga Allah beri keberkahan, semoga Allah beri keteguhan. Ini sebenarnya di situ sudah ada banyak pertolongan Allah. Ya. Ya, katakan ya, sebelum 98 di mana mereka ini? Ya, cuma ada di rumah-rumah. Setelah 98, 99 baru mereka berada di medan baru. Bukan kan sudah pertolongan Allah. Ya. Ya, sebagaimana sebuah rumah tangga, ya. Tangga yang dibangun dengan otak kanan itu memang merambat dikit-dikit sampai akhirnya ya, bisa sama dengan orang yang pakai otak kiri. Tapi insya Allah lebih kokoh, ya. Ya. Karena memang ya, dibangunnya tidak instan. Itu juga kekuasaan ini, ya. Bahkan tiap periode ya, tingkat kekuasaan, peluang kekuasaannya kan pasti berbeda dari 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, ketiga itu selalu berbeda. Maka ini harus dipahami sebagai ya semacam cicilan Allah, tu'til mulka man tasya. Untuk tu'til mulka man tasya ini harus betul-betul sesuai dengan versi. Ya. Ya, kalau secara Israiliyat, ya, Panglima Polut itu ya, pasukannya 70.000. Tapi pas benar atau enggak, pokoknya banyak gitulah. Ya. Yang berkualitas cuma 6.000. Maka Allah katakan dari 6.000 itu ya, bisa mengalahkan tentara Jalut yang ratusan. Nggak masuk akal, karena nggak masuk akal Allah katakan biiznillah. Kamu fi'atun qalilatun qalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Karena itu penting kaum muslimin yang sudah diberi hidayah oleh Allah, hidayatul dakwah, hidayatul siyasah, hidayatul jihad, menjaga kualitas ini. Kualitas pasukan Talut yang salah satu kriteria terunggulnya adalah sabat di jalan. Talut mengatakan jangan minum, baik sekali. Ibaratnya nanti kalau kamu berpuasa jangan korupsi, jangan bermaksiat, jangan. Kalau bisa semua dilaksanakan, boleh jadi kamu memang nggak kondusif. Tapi biiznillah akan terus menjadi SOP yang akan biiznillah. Penting orang beriman itu mengkondisikan ya. Kalau
kelompok yang betul-betul biiznillah, ya. Karena khususnya dalam bab politik itu memang sensitifnya luar biasa. Jadi orang-orang yang laik mendapat biiznillah memang ya, berpolitik bisa jadi tambah merusak, ya. Sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah, ya, harta jabatan itu lebih dahsyat daya rusaknya dibanding dengan serigala yang lapar. Serigala lapar paling merekam satu udah selesai. Lapar-lapar lagi mungkin 5 hari lagi atau seminggu. Tapi manusia kalau udah ketemu jabatan, lah itu zuhud, ya, zuhud, nggak kemaruk, nggak mata duitan, nggak syahwatan, ya, itu menjadi, ya, hasilnya menjadi, ya, harus menjadi sifat semua orang beriman. Tapi kalau masuk politik ini lebih kuat lagi, ya, ya. Karena ya, ujian itu lebih di depan mata. Tapi justru di depan mata kamu kuat itu menunjukkan, ya, kualitas keimanan yang semakin baik. Istilah ayatnya, ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Ya. Ya. Kamu soleh ya, iya. Kenapa bisa soleh begitu? So kan selalu tinggal di masjid, ya wajar lah, ya. Ini soleh, waduh di parlemen ada menghadapi fitnah syahwatnya, fitnah hartanya, fitnah pergaulan. Ya beluakum fima tapi tetap soleh. Maka Umar ketika menafsirkan ayat itu, dialah orang-orang yang betul-betul bertakwa. Ya. Ya. Ya, kalau soleh cuma di rumah, ya, semua orang peluangnya lebih besar. Tapi soleh di pasar misalnya, di pasar ya bawaannya mau nipu, bawaannya mengakhirkan sholat, ya, hanya lupa kepada Allah, tapi justru di pasar dia tetap menjaga kesolehan, dipuji oleh Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ya. Ini yang dipuji ini bukan orang yang ada di masjid terus, tapi dia, ya, berada di pasar, berada dalam bisnisnya. Kalau konteks ayat ini dia berada dalam amal-amal sia-sianya. Yang menarik apa yang dikatakan orang salihin. Supaya kamu bisa ayat ini, kamu harus punya keyakinan, ya, bahwa semua aktivitas itu, apakah aktivitas bisnis, aktivitas, ya, perpolitikan, itu pada hakikatnya kegiatan ngisi waktu dalam rangka menunggu datangnya sholat zuhur, sholat asar. Kalau asar nunggu waktunya mungkin istirahat dalam rangka maghrib isya. Terus isya nunggu waktunya tidur, tapi sebelum subuh udah bangun. Karena sifatnya nunggu. Amal sungguhnya, ya sholat itu. Makanya Allah katakan wa iqamis sholati wa ita'az. Nah kalau mentalnya seperti itu, insya Allah Allah anggap, ya, wah ini layak untuk tukti, ya. Ya, tapi kan kenyataannya begini, ya, terus bekerja, terus mengingatkan kesabaran orang beriman, mengingatkan kesabaran orang beriman bertahan, ya. Itulah yang akan nanti menjadi alasan bagi Allah, ya, suatu saat akan jadi tidak menyerah dengan kondisi di lapangan. Ya. Kondisi lapangannya dari zaman dulu, ya. Dari zaman para anbiya memang nggak ada yang kondusif, ya. Tapi semua bekerja untuk menuju kondusif, baru Allah kondusifkan. Ya. Allah. Ya, jazakallah khair Ustaz.
Ada lagi ibu yang akan bertanya? Ya Ibu, ada yang bertanya lagi? Saya kira udah selesai Ustaz. Nah, Ibu udah selesai. Nggak ada lagi yang bertanya. Jadi boleh diakhiri Ustaz dengan doa deh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. Poin yang kedua ini para ulama ini doa ini ya intinya agar kaum muslimin bisa memimpin bumi ini ataupun miniaturnya negeri ini. Ya. Karena nggak mungkin kaum muslimin ini bisa soleh keduniaan kalau masih terus dipimpin orang lain. Ya. Harus memimpin. Maka Imam Ahmad bin Hanbal memahami dunyana ini sukses berpolitik. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashun. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Khair waj'al al-maut rahatan lana. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.